Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pengembangan ekonomi lokal atau Local Economic Development di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Syaputra, NRP 24 2019 064. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, NRP 24 2019 093. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ferham Tunggul Dwi Utomo, NRP 24 2017 059. Di sini saya akan menjelaskan gambaran umum wilayah. Pada Desa Wanasari merupakan bagian dari Kecamatan Pangalengan yang berada di Kabupaten Bandung Barat. Desa Wanasari memiliki luas wilayah sebesar 2.354,119 hektar yang terletak pada ketinggian kurang lebih 1.442 mdpl dan memiliki suhu udara rata-rata 12 derajat hingga 25 derajat. Batas wilayah Desa Wanasari: di sebelah utaranya terdapat Desa Pulau Sari, di sebelah timurnya terdapat Desa Pulau Sari, di sebelah selatannya terdapat Desa Margaluyu, dan di sebelah baratnya terdapat Kecamatan Pasir Jambu. Untuk pola guna lahan pada tahun 2017 didominasi perhutani seluas 1.352 hektar dengan persentase 57,44%. Pada Desa Wanasari ditempati oleh jumlah penduduk 8.742 jiwa yang dibagi oleh perempuan dan laki-laki. Untuk laki-lakinya yaitu 4.396 dan untuk perempuannya yaitu 4.352. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi. Untuk poin yang pertama, potensi pariwisata Pangalengan yang merupakan daya tarik wisatawan antara lain yaitu Situ Cilencah, Pemandian Air Panas Cibolang, Situ Cisanti, Situs Rumat Adat Cikondang, Kebun Teh Malabar, Curug Panganten, Sungai Palayangan, Gunung Malabar, dan Gunung Nini. Untuk poin yang kedua yaitu panorama alam yang ditawarkan oleh Situ Cilencah sangat indah, serta hijaunya perkebunan teh Malabar, Gunung Windu, serta Gunung Wayang menambahkan keindahan Situ Cilencah. Untuk poin yang ketiga, Situ Cilencah memiliki potensi besar jika dilakukan penataan secara menyeluruh. Di luar itu, akses jalan masuk menuju salah satu objek wisata andalan Kabupaten Bandung ini pun sangat bagus. Untuk poin yang terakhir, Situ Cilencah berfungsi sebagai sumber air bagi pembangkit tenaga listrik. Air dari danau dialirkan melalui Sungai Palayangan yang juga sering digunakan sebagai arena arum jeram. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan komoditas unggulan. Desa Wanasari merupakan salah satu desa di Kabupaten Bandung yang memiliki potensi perkebunan teh. Potensi tersebut dapat diarahkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kawasan agribisnis, agroindustri, dan agrowisata. Kebun stroberi merupakan salah satu objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Daya tarik utamanya yaitu merasakan langsung buah yang segar dari kebunnya. Ditambah lagi dengan petikan langsung tangan sendiri menjadi suatu hal yang menyenangkan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan wilayah. Untuk poin yang pertama, Desa Warnasari memiliki banyak objek wisata yang memiliki potensi. Untuk poin yang kedua adalah banyaknya objek wisata dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sekitar, namun tidak dijadikan peluang. Untuk poin yang ketiga yaitu beberapa keluhan masyarakat bahwa pengembangan wisata lebih dikelola oleh investor luar. Dan yang terakhir, tentunya permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah untuk dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk melakukan usaha di tempat wisata tersebut. Teori yang digunakan dalam pengembangan Desa Warnasari adalah teori pengembangan ekonomi lokal, di mana pengembangan mengenai ekonomi lokal ini mengacu pada dua kata kunci,
yaitu kerjasama antar stakeholder dan pemanfaatan sumber daya lokal. Kata pertama berarti sebuah perjalanan kerjasama antara seluruh komponen yang ada dalam suatu komunitas. Sedangkan kata kedua mengacu pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk kemudian menjadikannya sebuah kekuatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalamnya. Di dalam penerapannya untuk mengembangkan objek wisata, masyarakat lokal harus paham apa saja yang harus diperhatikan. Pertama, yang harus diperhatikan dari sebuah objek wisata adalah daya tarik dari objek tersebut, sehingga masyarakat bisa berfokus kepada apa saja yang harus dilakukan agar wisatawan tertarik. Nah, menurut Cooper tahun 1995, daya tarik wisatawan terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah atraksi, aksesibilitas, amenity atau sarana dan prasarana, dan ancillary atau pelayanan tambahan dari daerah. Semua hal di atas dapat diwujudkan oleh masyarakat Desa Warnasari itu sendiri dan tentu dibantu oleh pemerintah. Dari 4 komponen di atas, masing-masing memiliki berbagai cara dalam pengembangannya dan dapat dihubungkan dengan teori pengembangan ekonomi lokal sehingga masyarakat bisa hidup lebih sejahtera. Yang pertama adalah penerapannya pada komponen atraksi. Keberadaan atraksi menjadi alasan serta motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu daya tarik wisata atau DTW. Desa Warnasari telah memiliki objek atraksi seperti Situ Cileunca, pemandian air panas, Situ Cisenti, rumah adat Cikondang, dan yang tadi telah disampaikan. Masih banyak sumber daya alam yang masih bisa dijadikan objek wisata, dengan tentunya memperhatikan keberlangsungan lingkungan pula, seperti agrowisata tanaman teh dan agrowisata tanaman stroberi. Keduanya belum dilirik oleh masyarakat, sehingga dua atraksi tersebut bisa menjadi peluang bagi masyarakat. Selain jadi atraksi, hasil perkebunan teh dan stroberi tersebut dapat dijual pada toko-toko di sekitar Desa Warnasari. Lalu, penerapannya yang kedua pada komponen aksesibilitas. Jika suatu daerah tidak tersedia aksesibilitas yang baik seperti jalan raya, maka tidak akan ada wisatawan yang mempengaruhi perkembangan aksesibilitas di daerah tersebut. Jika suatu daerah memiliki potensi pariwisata, maka harus disediakan aksesibilitas yang memadai sehingga daerah tersebut dapat dikunjungi. Jalan raya merupakan satu-satunya akses untuk mencapai Desa Warnasari, sehingga pemerintah perlu memperhatikan kelayakan jalan yang akan dilalui wisatawan dan ketersediaannya pula, agar mereka bisa berwisata dengan mudah dan nyaman. Mengembangkan usaha wisata seperti bis, angkot, rental mobil, dan sepeda motor, perahu, dan lainnya juga bisa memudahkan aksesibilitas wisatawan untuk berkunjung ke berbagai objek wisata dan juga dapat menambah peluang usaha masyarakat. Penerapan yang ketiga yaitu pada komponen amenity atau sarana dan prasarana. Amenity adalah segala macam sarana dan prasarana yang diperlukan oleh wisatawan selama berada di daerah tujuan wisata. Hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah yang pertama, mengembangkan usaha akomodasi seperti hotel, penginapan, motel, losmen, villa perkemahan, dan tempat bermalam lainnya. Masyarakat juga bisa menyewakan rumah mereka untuk ditinggali sementara. Lalu yang kedua ada mengembangkan organisasi atau usaha yang menyediakan jasa pemandu wisata atau tour guide yang membantu para wisatawan. Lalu yang ketiga ada mengembangkan toko-toko penjualan souvenir seperti barang kerajinan, bingkisan, oleh-oleh, dan hasil perkebunan dari Desa Warnasari yaitu teh dan stroberi. Lalu yang keempat adalah penerapan dari komponen ancillary atau pelayanan tambahan dari daerah.
Pelayanan tambahan harus disediakan oleh pemerintah daerah dari suatu daerah tujuan wisata, baik untuk wisatawan maupun untuk pelaku pariwisatanya. Pelayanan yang disediakan termasuk pemasaran, pembangunan fisik seperti jalan raya, air minum, listrik, telepon, dan kebutuhan dasar lainnya, serta mengkoordinir segala macam aktivitas dan dengan segala peraturan perundang-undangan baik di jalan raya maupun di objek wisata. Ancillary juga merupakan hal-hal yang mendukung sebuah kepariwisataan, seperti lembaga pengelolaan, mengembangkan lembaga yang mengelola tempat wisata, mengatur perbaikan dan pembersihan objek wisata, tourist information, travel agent, dan stakeholder yang berperan dalam kepariwisataan. Untuk mengembangkan komoditas unggulan dari Desa Warnasari, dapat dilakukan perencanaan program agrowisata, di mana program agrowisata tersebut terdiri dari program agrowisata tanaman teh dan agrowisata tanaman stroberi. Pada agrowisata tanaman teh dapat dilakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, kegiatan pembibitan, di mana pengunjung dapat diajak untuk ikut menyemai benih di tempat pembenihan dan menanam benih teh yang sudah siap ditanam. Kegiatan kedua yaitu pemeliharaan, di mana pengelola dapat melakukan demonstrasi mengenai perawatan tanaman teh dan pengunjung bisa melakukan peragaan yang dicontohkan oleh pengelola. Kegiatan yang ketiga yaitu pemetikan, di mana pengunjung dapat memetik daun teh langsung di lahan dengan memakai caping dan keranjang untuk menambah suasana. Kegiatan yang keempat yaitu edukasi tanaman teh, berupa kunjungan ke tempat pengolahan teh dari warga sekitar untuk mengetahui cara pembuatan dan pengolahan teh dan mengetahui juga berbagai macam jenis teh. Kegiatan yang kelima yaitu mencicipi hasil olahan teh. Seperti kita ketahui, teh dapat diolah menjadi olahan makanan dan minuman yang mempunyai cita rasa tersendiri dan wangi yang harum. Mulai olahan tersebut dapat berupa teh seduh kemasan hingga produk lainnya. Kegiatan yang keenam yaitu penjualan produk olahan teh. Penjualan produk bisa dilakukan di tempat agrowisata ataupun bisa dipasarkan secara daring atau online melalui marketplace. Selanjutnya, perencanaan agrowisata tanaman stroberi dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pemetikan buah stroberi, di mana pengunjung dapat memetik buah stroberi langsung di lahan dengan memakai caping dan keranjang serta gunting, di mana hal ini dapat menarik pengunjung untuk berfoto dengan atribut yang disewakan oleh pengelola objek wisata. Kegiatan yang kedua yaitu penjualan produk buah stroberi yang dipetik langsung, di mana setelah dipetik, pengunjung dapat menimbang buah stroberi untuk kemudian nantinya dinikmati ataupun dikemas untuk dibawa pulang serta dibayar. Kegiatan yang ketiga yaitu pemasaran agrowisata secara daring, di mana penjualan produk buah stroberi dapat dijual dalam kemasan atau olahan seperti jus stroberi, permen susu stroberi, dan olahan lainnya. Penjualan tersebut dapat dilakukan di tempat objek wisata dan media sosial ataupun marketplace. Lalu, usulan pengembangan untuk situ Cilenca ada yang pertama adalah menjadikan situ Cilenca menjadi tamak ikan air tawar yang dapat digunakan oleh masyarakat dan juga untuk kegiatan wisata. Lalu yang kedua ada menyiapkan lahan di pinggir danau untuk digunakan menjadi area perkemahan. Lalu yang ketiga ada membuat penginapan apung yang terletak di pinggir danau. Dan yang terakhir ada menambah atraksi di situ Cilenca seperti wisata perahu, jet ski, dan wahana lain yang berhubungan dengan air. Untuk mewujudkan semua usulan tersebut, maka setiap stakeholder harus bekerja sama. Yang pertama ada stakeholder dari investor. Investor memiliki kepentingan atau tujuan utama untuk bisnis. Maka peran utama dalam
pengembangan ekonomi lokalnya yaitu menyuntik dana untuk pengembangan Desa Warnasari. Lalu yang kedua ada stakeholder petani. Petani memiliki kepentingan yaitu pemilik perkebunan, dalam arti ini yang mengurus dan sebagainya. Peran petani untuk pengembangan ekonomi lokal adalah produsen komoditas utama yang menguntungkan bagi sesama. Lalu yang ketiga ada stakeholder masyarakat yang memiliki kepentingan sebagai pemilik Desa Warnasari atau bisa dikatakan adalah warga asli yang menempati Desa Warnasari. Apa sih perannya? Masyarakat di sana memiliki peran sebagai pelaku usaha yang akan mengembangkan kegiatan agrowisata. Dan yang terakhir ada stakeholder pemerintah yang memiliki kepentingan yaitu bertanggung jawab untuk mengatur dan mengayomi masyarakat. Peran dari pemerintah sendiri dalam pengembangan ekonomi lokal adalah sebagai host atau yang menerima baik investor dari luar maupun menghubungkan investor dengan masyarakat dan juga petani, dan juga sebagai regulator atau pembuat aturan agar seluruh stakeholder senang. Berikut adalah sumber dari data-data yang kami butuhkan dalam pemaparan kali ini. Sekian dari kelompok pengembangan ekonomi lokal atau Local Economic Development Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.